Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya ingin ke Mas Rio Octaviano. Mas, kalau kita lihat peristiwa ini kan terjadi di jalan yang relatif tanpa hambatan, jalan yang lurus, jalan yang mulus begitu ya, tapi justru terjadi kecelakaan. Apakah memang banyak cerita-cerita ataupun kasus-kasus kecelakaan justru di jalan yang relatif mulus seperti ini, Mas? Iya, jadi gini, Mbak. Biasanya di jalan lurus itu banyak orang yang yang terlena ya terhadap jalanan itu sendiri. Tapi kadang-kadang juga yang harus kita perhatikan memang ada kontur-kontur jalan yang harus kita perhatikan. Tapi gini, yang saya mau tekankan sih sebetulnya tentang keselamatan kalau di jalan tol itu ada dua hal nih yang banyak masyarakat yang kurang aware dengan dua hal ini. Jadi di dalam Permen 111 itu sebetulnya kita punya batas kecepatan. Jadi ada batas kecepatan tertinggi, ada batas kecepatan terendah. Nah, batas kecepatan tertinggi dan terendah itu sebetulnya memiliki yang namanya speed gap. Speed gap ini yang sangat-sangat berpengaruh dengan pola keselamatan jalan. Nah, contoh gini deh, misalnya ada orang yang lari 100 km per jam, tapi tiba-tiba ada orang yang lari di bawah dari standar atau batas kecepatan terendah. Ini pun menjadi potensi kecelakaan, gitu. Karena apa? Kalau misalnya kan kita punya batas kecepatan terendah misalnya dari 100 bisa ke 80, ada 20 km per jam. Tapi tiba-tiba ada kendaraan lain, biasanya truk yang overdimensi, overloading ini, dia jalan di bawah kecepatan rata-rata. Mungkin dia jalan cuma 40, cuma jalan 30 gitu. Nah, ini juga bisa menciptakan kecelakaan itu sendiri. Jadi tidak serta-merta di dalam kecelakaan itu satu orang ini aja yang bermasalah. Kalau misalnya kita runut ke dalam aturannya sendiri, sebetulnya apa yang diungkapkan dari teman-teman, kita di Undang-Undang 22 itu ada pasal 106 ayat 1. Berkendara dengan penuh konsentrasi gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Mas Rio Haryanto. Sudah terhubung kembali bersama kami, Mas Rio? Ya, Mas Rio, pertanyaan saya sebelum commercial break tadi, apakah memang ada kecenderungan tertentu kalau kendaraannya lebih besar bodinya, seperti mobil Vanessa Angel ini, lebih sulit untuk dikendalikan ketika nyaris mengalami kecelakaan? Oke. Menurut saya sih size mobil itu pasti memiliki tingkat keamanan yang berbeda ya, dan misalnya mobil kecil dan juga mobil yang lebih besar. Jadi menurut saya sih mobil yang lebih besar harusnya memiliki safety yang lebih tinggi juga gitu. Tetapi accident resiko akan tetap ada apabila kita melebihi aturan dari lalu lintas yang ada, terutama speed limit. Jadi semakin jalan lebih tinggi speednya, itu pasti resiko akan lebih besar gitu. Ya, kecelakaan bisa terjadi di speed rendah juga gitu. Kita tidak bisa bilang bahwa kalau di speed rendah itu tidak aman ya, selalu aman gitu ya, atau tidak akan terjadi kecelakaan. Jadi menurut saya sih yang pasti semakin kita mengeber mobil atau melebihi batas speed limit, pasti resiko akan lebih besar. Mas, kalau melihat dengan kondisi 120 km per jam dengan kondisi ataupun kontur jalan di Tol Mojokerto ini, apakah kecepatan tersebut masih bisa ditoleransi, Mas? Sebetulnya kalau kondisi kita cukup baik, kita nggak dalam kondisi mengantuk, kita nggak lagi dalam kondisi main handphone, Mas? Ya, seharusnya masih bisa terkendali ya. Jadi saya rasa kita pun bisa mungkin lebih dari 120 km per jam apabila kita bisa menghandling mobil itu dengan baik. Tapi saya tidak menyarankan dan saya sarankan untuk semua masyarakat selalu mematuhi speed limit yang ada di jalan tol. Mas, kalau dilihat dari bentuk kontur jalan yang jalannya beton, kemudian juga pembatas jalannya beton, banyak berseliweran informasi di luar sana yang menyebutkan bahwa
kondisi jalan seperti ini di Indonesia ini rasanya kurang aman bagi pengguna jalan tol. Bagaimana menurut tanggapan Mas Rio? Apakah Mas Rio sepakat dengan pendapat tersebut? Ya, saya sangat setuju sekali karena terutama dari kontur jalan, lalu juga ya sebagian jalan karena saya juga sering melewati jalan tol itu dan saya merasakan juga bahwa ada bagian yang jalanannya hanya dicor, tidak ada aspalnya, itu akan sangat berbeda sekali untuk mengendalikan mobil dengan aman. Tentu dari keadaan jalanan yang cor itu bisa disimpulkan bahwa kurang aman karena mobil tersebut tidak bisa bisa dibilang cengkeraman dari ban itu lebih kurang bagus dibandingkan apabila kita bisa jalan di jalan yang penuh aspal. Mas, sepengalaman Mas Rio yang rajin bolak-balik mungkin ya juga melintasi tol di sekitaran Pulau Jawa ataupun juga mungkin daerah lainnya, apakah cukup banyak Mas Rio melihat jalan tol yang seperti itu kondisinya, Mas? Ya, saya melihat cukup banyak ya, terutama mungkin ya dari arah Jawa Timur ke Jakarta itu perbedaan jalanannya itu cukup banyak gitu. Jadi mungkin ini sebagai pelajaran kita semua untuk ke depan keamanan di jalanan ini harus lebih diperhatikan lagi sehingga semua pengendara mobil bisa lebih aman. Mas Rio mungkin juga bisa berkomentar Mas Rio ataupun memberikan saran bagi siapapun penonton mungkin yang menonton kita pada petang hari ini. Sekarang banyak sekali fenomena orang menyetir, mengabadikan momen mereka menyetir dari balik kemudi begitu, kemudian memposting pada saat yang bersamaan juga ke media sosial mereka. Apa mungkin yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang bersikap seperti itu, Mas Rio? Ya, saya ingin sekali untuk bagi semua pengendara mobil bisa setiap kali ada kejadian seperti ini bisa sebagai pelajaran ya, karena saya rasa setiap hari atau bahkan setiap menit di dunia ini banyak sekali terjadi kecelakaan gitu. Jadi dan faktornya berbagai macam. Ada juga yang dari mungkin segi safety keamanan mobilnya yang ada bermasalah, lalu ada juga dari kondisi si pengemudi, lalu juga ada kelalaian dari si pengemudi, lalu faktor dari cuaca juga bisa terjadi kecelakaan. Jadi banyak sekali faktor-faktornya. Jadi saya harapkan ke depan dengan kejadian kecelakaan seperti ini kita bisa lebih waspada dan kita bisa lebih berhati-hati lagi untuk melakukan perjalanan. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mas Rio Octaviano. Mas Rio mungkin ada masukan untuk peristiwa kecelakaan seperti ini, bagaimana seharusnya juga bagi para pengemudi ataupun juga pengguna jalan, Mas Rio? Ya, saya sih tadi tetap kita pakai segitiga RSA ya. Rule, skills, and attitude. Pertama, kalau mau selamat di jalan, pertama pahami dulu aturan lalu lintasnya. Karena 80% kecelakaan lalu lintas itu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Setelah kita tahu aturan lalu lintas, kita harus juga tahu skillsnya. Skills itu maksudnya kemampuan kita dalam memahami instrumen-instrumen di kendaraan kita dan juga memahami keterampilan kita dalam berkendara. Yang ketiga, yang terakhir tapi tidak kalah pentingnya adalah attitude. Betul. Dalam berkendara kita punya etika. Kita harus beretika di jalan raya. Kalau misalnya kita di jalan berarti satu, jangan gunakan handphone di jalan, itu Undang-Undang 22 jelas itu dendanya 750.000. Lalu yang kedua skills, kita harus pahami kendaraan kita. Jadi pakai mobil jangan cuma pakai mobil, setiap pagi dicek kondisi ban, kondisi rem, kondisi lain yang penting. Yang ketiga attitude. Attitude yang penting kalau di jalan tol itu ada satu. Mau pelan jangan di kanan, mau cepat jangan di kiri, dan selalu ikutin aturan lalu lintas. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Rio Octaviano dan terima kasih juga Mas Rio Haryanto sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore semuanya.